Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih mencari tahu misteri subsidi kereta cepat. Saya ingin langsung ke Pak Aditya dulu. Pak Aditya, MTI kan mendukung KCIC ya? Mendukung transportasi publik yang Bapak sudah sempat menaiki KCIC-nya? Sempat. KCJB-nya sudah pernah ya? Pertanyaannya Pak Aditya, kalau Anda lihat, tadi ada masalah soal investasi yang menurut Dirut KCIC butuh 38 tahun untuk BEP, Bang Faisal bilang sampai kiamat juga tidak. Kalau menurut Anda, apakah memang bisa menghidupi diri sendiri KCJB ini? Ya, maksud saya begini Mas, kita lihatnya satu, secara konstruksi ini sudah selesai. Tapi tantangan berikutnya adalah operasi itu adalah seberapa bisa survive dan seberapa bisa sustain. Yeah. Kalau soal balik modal itu mungkin investasi itu agak gelap lah. Tapi kalau yang penting kan sustain dan survive dulu Mas Bang Leo. Nah, bagaimana supaya menuju ke arah situ? Menurut saya sih, satu, okupansi. Dua, pendapatan di luar tiket. Non-fare box revenue. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi efisiensi dari operating cost. Kalau Argo Parahyangannya mau dihentikan katanya begitu, Anda setuju tidak? Saya melihatnya harus dibuat semacam gap supaya yang satu tetap survive, yang satunya lagi juga okupansinya ada tinggi. Dengan cara seperti apa? Menurut saya Argo Parahyangan tidak perlu dimatikan, tetapi diberikan segmen market yang baru dengan melayani lebih banyak stasiun yang disinggahi. Sehingga waktu tempuhnya akan lebih panjang, sehingga masyarakat ada pilihan. Mereka yang misalnya berhenti di Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta, Pleret, sehingga masyarakat yang tadinya tidak terlayani oleh Argo Parahyangan menjadi terlayani, waktu tempuhnya menjadi lebih panjang. Hanya mengoperasikan kereta kelas ekonomi premium misalnya, sehingga mereka yang tidak merasa bahwa perlu membeli waktu, mereka akan memilih. 38 tahun balik modal itu asumsinya berapa penumpang dengan kereta cepat ini per hari Pak Aditya? Ya kalau kemarin KCIC dari 30.000 penumpang per hari sempat diturunkan menjadi 10.000 penumpang. Nah mungkin 10.000 per hari mungkin karena itu. Cuman maksud saya dari sisi tadi kan subsidi, tadi membahas subsidi. Saya sih merasa bahwa subsidi itu sebetulnya menurut saya tadi kalau Mas dugaan saya subsidi itu sebetulnya memang tidak pernah ada. Baik. Yang diperlukan adalah sebetulnya mendukung supaya KCJB ini memang okupansinya aman. Dengan cara seperti apa ya? Harus ada insentif dari pemerintah kan kira-kira. Terima kasih Bang Faisal. Kalau Anda mengatakan sampai kiamat tidak akan balik modal, kan juga kita berpikir bahwa proyek pemerintah tidak harus untung juga sebetulnya. Bagaimana? Tidak harus untung berarti tidak berarti ugal-ugalan kan. Nah, jadi kembali ke hitohnya deh gitu. Kalau NU itu kembali ke hitoh. Maksudnya apa nih kembali ke hitohnya? Hakikatnya. Iya, maksudnya dalam hal ini kereta cepat itu substitusi dari pesawat. Gitu. Jadi harga itu nggak terlalu penting. Ya kalau di Jepang harga pesawat dengan harga kereta api, kadang-kadang kereta api lebih mahal. Yang penting jarak tempuhnya, dan kedua adalah bisnis. Biasanya perjalanan bisnis. Kalau pariwisata lama-lama nggak terlalu apa-apa, ini perjalanan bisnis. Yang butuh cepat. Nah, pertanyaannya, Bandung apa kota bisnis? Kan banyak industri tekstil, produk tekstil, alat kaki, ada juga di situ. Teknologi juga. Tapi Bandung bukan kota bisnis. Tidak sebesar Jakarta, Surabaya begitu maksud Bang Faisal. Sehingga sulit mengharapkan dari dari penumpangnya, perjalanan wisata ya. Kemudian yang berikutnya, lazimnya dari pusat kota ke pusat kota. Makanya punya daya tarik. Kalau ke bandara kan 1 jam sendiri ya. Tunggu pesawat sejam. Jadi unggul kereta cepat itu dari segi waktu. End to end-nya ya, bukan kecepatan keretanya gitu. Kemudian yang ketiga, dia nyaman, udah pasti nyaman. Nah oleh karena itulah, maka kita bisa melihat bahwa memang salah kaprah gitu. Cacat sejak lahir. Cacat sejak lahir dan nggak mau dengar. Pokoknya kan gitu Pak Jokowi, soalnya saya udah pernah coba dan enak gitu. Pertimbangannya cuma itu. Jadi tidak ada di RPJM, tidak ada di PJP, datang begitu saja. Di sebelah Bang Faisal ada wakil rakyat juga Pak Suryadi. Anda lihat tadi kan Pak Aditya mengatakan yang penting sustain dulu, penumpangnya ada dulu. Kalau Anda lihatnya ini bisa atau tidak? Ya, jadi memang dari berbagai aspek
kereta cepat ini sepertinya tidak layak karena kelahirannya saja bermasalah ya. Saya melihat kalau kita menoleh ke belakang, perencanaannya ini proposalnya itu hanya copy paste proposal di Cina. Begitu dibawa ke Indonesia ternyata tidak cocok. Ya misalnya dari sisi konstruksi ya. Di Tunnel 2 mereka kan kaget, loh kok ternyata geologinya seperti ini gitu. Dari situ berarti kan tidak ada perencanaan. Belum lagi teknologi telekomunikasi yang digunakan itu kan masih menggunakan GSM Railway. Yang ini menurut International Telecommunication Union itu akan usang 2030. Begitu. 7 tahun dari sekarang? 7 tahun dari sekarang. Okay. Nah, bahkan di infrastruktur GSM di Indonesia ini kan tidak seperti di Cina, gitu, sehingga harus biayanya bengkak. Bahkan ada yang menurut saya agak konyol dalam perencanaan. Jadi mereka ketika pembebasan tanah itu hanya berapa meter itu ya panjangnya. Tapi begitu ketemu pegunungan, perbukitan, dia tidak hitung kemiringan itu. Nah, dari situ perencanaannya. Akurasi ya. Ya, sehingga kembali ke tentang subsidi, memang jangan diwacanakan subsidi karena subsidi itu pertama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini untuk kelas ekonomi. Sementara kereta cepat ini kan ya untuk berpenghasilan menengah ke atas gitu. Dan yang kedua adalah untuk transportasi perintis. Nah, di sini tidak masuk juga untuk perintis. Misal Bandung Jakarta banyak alternatif, ada jalan tol, ada kereta parahyangan dan banyak sekali gitu. Jadi tidak ada dasar hukumnya untuk mensubsidi ini gitu. Sehingga memang menurut saya bukan cuma dibatalkan, diwacanakan pun tidak gitu. Tapi kan ini sudah jalan ya, uji cobanya sudah dilangsungkan, rencananya 1 Oktober akan komersial operasionalnya, itu bagaimana Pak? Ya, kalau kita kembali kepada undang-undang tentang kereta api ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007, justru uji coba yang kemarin pun menurut saya adalah pelanggaran. Karena uji coba boleh dilakukan ketika memenuhi 3 syarat. Ada izin usaha, ada izin pembangunan dan izin operasi. Nah, sampai saat ini operator dari kereta cepat ini tidak ada izin operasinya. Tapi Menteri Perhubungannya kan ikut itu mencoba bersama Presiden justru dan sekian orang. Justru disitulah masalahnya, karena uji coba itu melibatkan publik. Ada 1.700 loh masyarakat umum yang diajak uji coba. Walaupun sudah dianggap aman itu tetap tidak boleh menurut aturan. Uji coba boleh dilakukan ketika itu oleh teknisi. Tidak boleh melibatkan publik, apalagi hadir pejabat negara. Itu pelanggaran, bisa penjara 6 tahun itu dalam Undang-Undang 23 tahun 2007. Begitu. Masalahnya adalah bahwa Bapak dan pemirsa, kereta cepatnya sudah jadi. Kalau kita batalkan mungkin lebih banyak mudaratnya. Tapi pertanyaannya, apakah akan kita lanjutkan tanpa ada perbaikan? Tetap bersama kami, Economic Challenges. Segera kembali. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.